Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang luar biasa. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang teks cerita fantasi. Tolong disimak dan didengarkan baik-baik. Teks cerita fantasi adalah teks cerita rekaan, yang berarti bahwa teks ini bersifat imajinatif karena bersifat khayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya dalam membuat sebuah cerita. Di dalam teks cerita fantasi terdapat dua unsur yang sangat penting di dalam membangun sebuah cerita. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik, dan unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik dibagi menjadi 6. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran dari keseluruhan cerita. Jadi, untuk mendapatkan atau mengetahui sebuah tema, kamu harus membaca keseluruhan cerita tersebut sehingga kamu tahu, oh ceritanya bercerita tentang kejujuran, bercerita tentang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemeran di dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah sifat, watak, atau tingkah laku si tokoh. Penokohan dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh utama di dalam sebuah cerita yang memiliki sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu bertentangan dengan tokoh protagonis yang biasanya memiliki sifat yang jahat. Sedangkan yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis adalah orang ketiga atau bersifat netral. Biasanya tritagonis atau orang ketiga ini adalah tokoh yang menyebabkan konflik. Yang ketiga adalah latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat, ada alur atau plot. Alur atau plot di dalam unsur intrinsik dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, terdapat sudut pandang atau point of view. Point of view atau sudut pandang di dalam unsur intrinsik dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata ganti aku, saya. Sudut pandang orang kedua yang menggunakan kata Anda. Dan sudut pandang orang ketiga yang menggunakan kata dia, ia, dan nama orang. Dan yang terakhir, yang keenam, terdapat amanat atau pesan. Amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang di dalam sebuah cerita yang bersifat positif. Selanjutnya, di dalam unsur ekstrinsik, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari luar cerita itu. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 6. Yang pertama, terdapat nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku atau sikap seseorang. Yang ketiga, ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat yang berkembang di dalam suatu daerah. Yang keempat, nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang. Yang kelima, ada nilai sosial. Nilai sosial
adalah nilai kerjasama yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain di dalam sebuah cerita. Dan yang keenam, ada nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai keindahan. Nilai keindahan di sini artinya bahasa yang digunakan menggunakan ungkapan atau peribahasa. Di dalam teks cerita fantasi terdapat struktur yang membangun cerita tersebut. Struktur di dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah awal dari sebuah cerita. Di dalam awal sebuah cerita terdapat tokoh, suasana awal, dan latar awal cerita. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah masalah awal yang timbul di dalam cerita. Yang ketiga ada konflik atau evaluasi. Konflik atau evaluasi adalah puncak masalah di dalam sebuah cerita. Konflik atau evaluasi dibagi menjadi 2. Ada konflik fisik yang berhubungan dengan tingkah laku atau kegiatan antara 2 orang atau lebih. Dan ada konflik batin yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang keempat ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah di dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, koda. Koda adalah akhir dari sebuah cerita. Akhir sebuah cerita dibagi menjadi 3. Ada happy ending atau bahagia, sad ending atau sedih, dan gantung. Di dalam teks cerita fantasi terdapat kaidah kebahasaan. Hari ini Bapak akan membahas mengenai majas yang sering muncul di dalam sebuah cerita. Terdapat 4 majas. Majas yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan benda mati seolah-olah dapat melakukan kegiatan seperti manusia. Majas yang kedua adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan istilah-istilah tertentu untuk menggambarkan suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan atau melebihkan kata-kata dalam menggambarkan sesuatu. Dan yang terakhir, yang keempat, ada majas simile. Majas simile adalah majas perumpamaan yang menggunakan kata seperti, bak, ibarat, bagaikan, laksana, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari keempat majas tersebut sebagai berikut. Majas personifikasi, contohnya, angin itu meniup lembut ketika berada di sampingku. Majas metafora, banyak sekali tikus berdasi yang ada di dalam perusahaan itu. Yang ketiga, contoh majas hiperbola, mendengar langkah kakinya hancur tanah berkeping-keping. Dan yang terakhir, majas simile, contohnya, Doni bagaikan pangeran di siang hari. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai teks cerita fantasi. Semoga kalian dapat belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Bapak mengharapkan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.